Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Senang sekali rasanya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program kesayangan kita Live Interaktif edisi kali ini Bekal Muslim bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang wakil merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kali ini pemirsa dan juga pendengar, kita langsung sapa beliau yang sudah hadir langsung di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Senyum antum itu khas. Masya Allah. Ada apa sore ini begitu khas sekali senyum? Ini mungkin karena Jember sering hujan Ustaz. Masya Allah. Gimana kabar Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Jadi kalau sering hujan jadi senyumnya lebih subur gitu. Betul Ustaz. Karena suasananya kan dingin Ustaz. Jadi harus banyak senyum Ustaz. Seperti itu. Masya Allah. Semakin padat Ustaz jadwal saat ini? Biasa aja sih Mas. Biasa aja. Barakallahu fiik. Berarti sudah biasa padat memang Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah, kita sampaikan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Wafikum Barakallahu Ustaz, dan juga harapannya pemirsa dan juga pendengar Anda pun bersemangat hadir bersama kami di sini. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan tentunya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami di dewanfatwa.com. Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, kami persilahkan di line telepon 0331 544 6087 544 6087, dan pastikan pemirsa sebelum Anda bergabung mohon untuk mengecilkan volume televisi atau radio Anda terlebih dahulu. Dan kita juga sapa di kesempatan sore kali ini sudah tersambung bersama kami beberapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya selamat bergabung Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan yang terakhir adalah Radio Mas FM Sragen. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan dan juga menerima telepon Anda, pemirsa, kita akan ikuti satu nasihat pembuka yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Mas Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa mengawali perjumpaan kita, dan salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah azza wa jalla. Suatu hari ada sebagian kaum wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Ya Rasulullah, nara al-jihad afdalul a'mal." Ya Rasulullah, kami rasa atau kami mengetahui bahwa jihad itu adalah amalan yang paling utama. Fahal alainal jihad? Apakah kita kaum wanita juga wajib ikut berjihad? Agar kami tidak ketinggalan, agar kami tidak kalah dengan kaum pria dalam mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, satu pelajaran penting bagi kita bahwa kaum wanita pun di zaman Nabi tidak mau kalah. Mereka berlomba-lomba ingin bersaing bahkan dengan kaum pria. Ketika melihat kaum pria diwajibkan berjihad, mereka tergugah. Mereka khawatir kalau kaum wanita kalah dalam membuka pintu kerahmatan Allah, kalah dalam mencapai mardhatillah, dan terlambat dalam masuk surga atau tercecer di belakang, harus tersangkut di neraka terlebih dahulu baru masuk surga. Maka mereka ketika menyadari bahwa jihad adalah amalan yang paling utama, mereka tidak mau ketinggalan. Mereka segera bertanya kepada Nabi, kalau memang harus ikut berjihad, maka mereka akan segera menyingsingkan lengan tangan untuk
ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala demi menggapai mardhatillah. Namun apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, "Alaikun jihadun la qitala fih. Hajjun mabrur." Ya, kalian wajib untuk berjihad. Namun jihad kalian wahai kaum wanita, jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu menunaikan haji yang mabrur. Sekilas hadis ini menjadi atau menggambarkan kepada kita bagaimana dahulu praktek kehidupan sehari-hari para sahabat, adanya musabaqah fil khairat, perlomba-lombaan dalam kebajikan. Adanya musara'ah, bersegera, bergegas untuk menggapai mardhatillah. Adanya semangat untuk tadhiyah, berkorban demi kejayaan Islam. Sehingga kaum wanita pun tidak kalah, tidak ingin kalah dengan kaum pria. Walaupun secara alami kaum wanita memiliki perbedaan, memiliki kekurangan dan keterbatasan yang tidak ada pada kaum pria. Namun semangat yang berkobar, iman yang menggebu-gebu tidak menjadikan mereka surut. Mereka tidak mau ketinggalan. Mereka ingin mengambil bagian dalam perlombaan dalam kebajikan, musabaqah fil khairat. Sehingga mereka sebelum melangkah, dan ini kelebihan kedua, sebelum melangkah kaum wanita di zaman Nabi terlebih dahulu bertanya karena mereka sadar dalam beramal tidak cukup dengan semangat, dengan sekedar berkalkan perasaan emosional, tidak. Semangat itu tidaklah cukup kecuali bila semangat itu dilandasi oleh ilmu, oleh mutaba'ah kepada Nabi SAW sebagai implementasi dari syahadat kita, persaksian kita bahwa Muhammad Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa semangat para sahabat itu tidak salah. Semangat kaum wanita untuk berlomba dalam berikut berjihad, berpartisipasi dalam jihad itu tidak salah. Namun Nabi memberikan arahan yang relevan dengan kondisi kaum wanita zaman itu. Bahwa mereka harus berjuang. Mereka ikut berjuang menegakkan agama Allah. Itu dengan apa? Dengan berkontribusi dalam menyemarakkan syiar, menampakkan salah satu simbol-simbol keislaman, yaitu haji yang mabrur. Karena perjuangan kaum wanita untuk bisa menunaikan haji yang benar, haji yang sesuai dengan tuntunan Nabi, tidaklah kalah beratnya dibanding perjuangan kaum wanita dalam mengayungkan pedang atau membidikkan anak panah untuk mengusir, mengalahkan dan menundukkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum pria secara alami dibekali dengan keberanian, dengan fisik yang kuat dan mental yang baja. Tidak mudah cengeng, tidak mudah menangis, tidak mudah pantang menyerah. Kaum wanita pun juga memiliki kelebihan yang sama, walaupun secara fisik lemah, walaupun secara mental mereka ciut nyalinya, tetapi tidak demikian semua itu tidak menjadikan kaum wanita harus kalah dari kaum pria. Mereka punya peluang yang sebanding untuk bisa menggapai mardhatillah. Yaitu apa? Dengan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan haji yang mabrur. Perjuangan kaum wanita untuk bisa haji yang mabrur itu sungguhlah berat. Seperti apa beratnya haji yang mabrur bagi kaum wanita? Kaum wanita secara alami ditakdirkan untuk mudah berkeluh kesah, mudah baper, mudah untuk menyerah karena memang fisiknya lemah. Kemudian emosionalnya mudah meledak. Dan untuk bisa mencapai haji yang mabrur dibutuhkan kesabaran, keuletan, menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq, raja'a ka yauma waladatu ummuh." Siapapun yang menunaikan haji, falam yarfuth, dia tidak tergoda untuk melakukan perbuatan hubungan badan dengan pasangannya. Tidak tergoda melakukan hal yang dapat membangkitkan syahwat. Walam yafsuk, dan tidak melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Maka dia pulang dari menunaikan ibadah haji dalam kondisi bersih, suci dari seluruh dosanya. Seakan-akan dia baru dilahirkan oleh kedua orang tuanya.
Seperti yang didapat oleh para mujahid fisabilillah. Ketika mereka pulang dari jihad, dosa mereka Allah hapuskan. Allah yughfaru lisyahid ila dain. Semua dosa orang yang gugur di jalan Allah itu diampunkan kecuali urusan perdata. Maka harus ada tebusannya, urusan hutang piutang. Demikian pula orang kaum wanita yang berhasil haji mabrur. Padahal untuk bisa haji mabrur itu butuh perjuangan berat. Letih, terik, kemudian harus bersusah payah berjalan jauh. Desak-desakan. Menghindari, menjaga diri agar tidak bersentuhan dengan lawan jenis. Tidak memancing syahwat bagi lawan jenis. Ini perjuangan berat bagi kaum wanita. Padahal ketika kaum wanita sudah lelah, seringkali auratnya mudah tersingkap. Seringkali dia kurang begitu peduli dengan penampakannya. Yang bisa jadi akan tersingkap terkena angin atau yang lain. Nah, bagaimana kaum wanita memperjuangkan agar dirinya tetap bisa perfect penampilannya, sikapnya, emosionalnya tidak mudah berkeluh kesah. Ini sebanding dengan perjuangan kaum laki-laki yang harus sabar, tabah, mengayunkan pedang, membidikkan panah untuk tegaknya kalimatullah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wanita dengan keterbatasannya, Allah berikan peluang untuk bisa bersaing dengan kaum pria dalam menggapai maradatillah dan mencapai darajatul ula, tingkatan yang tinggi di sisinya kelak di dalam surga. Karena itu saya berpesan kepada kaum wanita, carilah peluang-peluang, tempuhlah ibadah-ibadah yang memang sesuai dengan kodrat kaum wanita. Tidak perlu berkecil hati. Keterbatasan Anda tidak menjadikan Anda kalah dari kaum pria. Idza shalatil mar'atu khamsa, kalau kaum wanita sudah rajin sholat 5 waktu, puasa Ramadan dengan baik dan patuh kepada suami, jangan kecil hati. Kelak di hari kiamat akan dikatakan kepada Anda, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga yang berjumlah 8 dari pintu manapun yang kau suka. Subhanallah. Suatu amalan yang ringan namun berpahala yang begitu besar. Wallahu taala alam. Taib Ustaz, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka. Ustaz, sebelum kita menjawab pertanyaan, saat ini tuh banyak sekali kita menjumpai di media Ustaz ya. Campaign atau mungkin kampanye tentang perempuan itu tidak harus di rumah. Perempuan mungkin bisa berkarya, bisa bekerja, bisa setara dengan laki-laki Ustaz. Betul. Nah, apa nasihat antum Ustaz untuk wanita-wanita kesetaraan gender. Kesetaraan gender Ustaz. Banyak kampanye soal itu. Sehingga ini mungkin sedikit banyak berpengaruh pada kemauan seorang wanita Ustaz untuk benar-benar sejajar Ustaz. Memang, bagaimana Ustaz menyikapinya? Memang wanita tidak harus selalu di rumah ya. Di zaman Nabi wanita pun juga ada yang berdagang, wanita pun ada yang berladang, wanita pun yang ada di zaman Umar bin Khattab justru beliau menunjuk seorang wanita untuk mengawasi perdagangan di pasar. Siapapun yang praktek riba, siapapun yang menjual yang haram dilaporkan oleh beliau kepada Khalifah Umar bin Khattab, dan itu yang ditunjuk kaum wanita, tidak masalah. Namun bagaimana yang penting adalah wanita menjaga kodratnya sebagai wanita, menutup aurat, menghindari hal yang dapat merangsang lawan jenis, menjadi fitnah, godaan. Itu yang harus dijaga. Selebihnya selama itu halal, boleh wanita menjadi pedagang, wanita menjadi guru, menjadi dokter sesuai dengan kodratnya. Dan secara alami kita butuh kehadiran para profesional wanita yang menjalankan perannya sesuai dengan koridor syariat. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, semoga ini bermanfaat sekali lagi untuk Anda, khususnya para wanita yang sudah menyaksikan program Live Interaktif Bekal Muslim di kesempatan kali ini. Baik, pemirsa dan juga pendengar, kita undang Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri. Silakan, line telepon sudah kami buka di 0331 544 6087. Sebelum kita jawab Ustaz pertanyaan dari jalur telepon, kita sudah memiliki beberapa pertanyaan di jalur website dewanfatwa.com. Yang pertama Ustaz, dari saudara Mujahidin Ustaz di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah sah jika kita ikut kurban di masjid yang tidak menginformasikan gambar atau berat sapinya Ustaz? Jadi hanya di list nomor sapi dan juga nama-nama yang kurban. Sampai proses pemotongannya pun tidak ada informasi gambar sapinya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Mujahidin ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau yang ditanyakan sah atau tidak sah, maka tetap sah. Selama hewan korban tersebut telah memenuhi kriteria hewan korban yang sah.
kalau sapi berumur 2 tahun, kemudian tidak ada cacatnya dan seterusnya. Adapun masalah tidak disampaikan gambarnya, tidak transparan, maka itu adalah tanggung jawab panitia. Ya, kalau panitianya amanah, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau panitianya tidak amanah, sehingga harganya misalnya disebutkan 30 juta, namun ternyata dibelikan yang harga 20 juta, maka ini dosa panitia, bukan dosa yang berkorban. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat sekali lagi untuk saudara Mujahidin di Jakarta Selatan. Saat ada penelpon pertama kita, Baik, kita sapa dulu saudara Umar di Bogor. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Umar pertanyaannya. Ya, maaf Ustadz, ingin Baik. bertanya tentang lembaga keuangan syariah. Ya, Jadi ada peraturan di sana bahwa orang yang ingin membuka rekening wadiah di sana harus ada saldo minimum mengendap sebesar Baik. 50.000. Sebesar berapa? 50.000. 50.000, ya. 50.000 dan bisa diambil ketika penutupan rekening. Ya. Lalu ada lagi peraturan nasabah yang rekeningnya tidak aktif selama 6 bulan itu akan dikenakan 5.000 per bulan. Ya. Dan Pasca 6 bulan itu Pak ya? ya, Pasca 6 bulan tidak aktif, baik. ya, dan 5.000 itu akan dipotongkan atau didebetkan dari saldo minimum mengendap. Ya. Pertanyaan saya Ustaz, jika saldo minimum mengendap kita itu digunakan, umpamanya rekening saya ini aktif terus dan saldo minimum saya digunakan oleh bank, itu bagaimana ya Ustaz? Baik. Sudah cukup? Ya, cukup. Baik. Terima kasih Pak Umar. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Umar di Bogor. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam akad yang terjadi di bank, telah ada kesepakatan bahwa pihak bank berwenang untuk menggunakan dana yang terkumpul yang dititipkan oleh nasabah dengan bahasa wadiah ataupun qard, tapi intinya semua itu adalah qardun. Perbedaan nama itu tidak merubah hakikat, karena semua bank akan memutar dana yang disimpan di rekening-rekeningnya untuk proyek yang dijalankan oleh perbankan, dan kemudian profitnya akan diambil oleh bank. Karena itu para ulama mengatakan haram hukumnya nasabah mendapatkan bunga atau pertambahan nilai, karena hakikatnya adalah utang piutang, walaupun disebut tabungan, walaupun disebut titipan atau disebut wadiah. Intinya bagi nasabah tidak boleh ada profit kecuali bila pada akad-akad yang bersifat komersial, investasi dalam proyek tertentu yang dibiayai oleh bank, kemudian ada profit, maka boleh dibagi, ada profit sharing. Tapi selama nasabah hanya bertujuan menyimpan dana agar aman, maka itu sejatinya adalah akad utang piutang, sehingga bank berhak menggunakan dana yang disimpan, baik dana minimum ataupun dana yang lainnya yang disimpan itu untuk membiayai proyek-proyek perbankan. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Umar di Bogor. Kita sapa penelpon kedua kita Ustaz dari hamba Allah di Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silakan pertanyaannya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini pertanyaan dari teman, minta tolong bertanya. Ya. Beliau ini suami istri masih ada, sudah tuh beliau punya anak 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Tapi dia sudah menghadiahkan anak-anaknya rumah. Tapi ada 1 rumah Pak Ustadz, itu dia itu bukan berencana, mungkin sudah dilakukan tuh. Dia bilang bahwa 1 rumah itu dia bikinkan sertifikat atas nama anaknya bertiga. Perempuan 1, laki-laki 2, dengan alasan ya supaya kena kan nanti kalau yang waris itu dapatnya perempuan 1 bagian, laki-laki 2. Jadi supaya rumah itu siapapun yang butuh nanti mereka bisa pakai atau bagaimana gitu. Apakah ini dibolehkan atau kalaupun tidak dibolehkan, apa jalan keluarnya yang 1 rumah ini? Karena yang sisanya mereka itu sudah setuju bahwa itu nanti dibagi sesuai syariah. Ya. Kalau dia meninggal, dan itu harta adalah harta suaminya semua Pak Ustadz. Jadi tidak bekerja istrinya ini. Itu yang saya mohon penjelasan Ustadz. Baik Ibu, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam konsep fikih Islam ada yang namanya waqfudz dzurri, wakaf untuk anak keturunan. Sehingga siapapun yang membutuhkan boleh memanfaatkan wakaf tersebut, namun tidak boleh menjualnya. Boleh menggunakan seperti rumah ataupun ladang atau yang lainnya sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh orang tuanya. Sehingga yang saya pahami bahwa yang dimaksud dari hibah tersebut atas nama 3 orang anaknya itu adalah ini sebagai wakaf dzurri, dimanfaatkan oleh siapapun dari mereka yang membutuhkan, tapi tidak bisa dijual belikan karena kepemilikannya bukan atas nama 1 orang. Itu yang disebut dengan wakaf dzurri. Ya, sehingga kepemilikannya terus sepanjangnya seperti aset-aset wakaf, tidak bisa diperjualbelikan, hanya bisa dikelola, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang telah disyaratkan. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Pekanbaru. Kita sapa kembali penelpon ketiga kita, ada Pak Polimin di Medan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan. Pak Polimin, silakan pertanyaannya Pak Polimin. Ini Pak Ustaz, Ya. saya kan punya 33 ekor lembu. Ya. Terus rupanya saya jual, ada perluan saya jual, jadilah 28. Ya. Nah, apakah nanti saya punya lagi 30, jadi cara zakatnya gimana itu? Itu lembunya digembala atau diberi pakan, Pak? Digembala sendiri, Pak. Digembala semuanya ya? Iya. Ya, baik. Sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Terima Barakallahu kasih. fiik wa athabakumullah kepada Pak Polimin di Medan. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam harta zakat perdagangan ataupun zakat emas perak atau zakat uang, kemudian juga termasuk zakat peternakan, tidak berarti harta yang kita miliki sejak pertama kali genap 1 nisab, yaitu 30 ekor itu kemudian terus menerus itu kita miliki hingga akhir tahun. Tidak harus seperti itu. Intinya harta yang kita miliki tidak pernah susut dari batas minimal nisab. Nisabnya sapi itu adalah 30. Ya, 30 ekor. Yang penting sapi yang kita miliki yang digembalakan itu tidak pernah kurang dari hitungan 30, walaupun ada fluktuasi, kadang naik menjadi 35, kadang menjadi 40, kadang menjadi 50, turun lagi menjadi 30. Selama tidak pernah kurang dari angka 30 maka wajib dizakati. Dan apa yang dizakati adalah hitungan terakhir ketika mencapai 1 haul. Jadi kalau saya gambarkan, kita memiliki sapi genap 30 itu sejak bulan Muharram atau sejak bulan Dzulqa'dah misalnya. Nah, selama 1 tahun ke depan hingga datangnya bulan Dzulqa'dah, sapi kita itu mengalami fluktuasi naik turun jumlahnya. Ada kadang punya 60, kadang menjadi 100, turun lagi menjadi 35. Selama tidak pernah kurang dari 30 maka wajib zakat. Yang dizakati adalah sapi yang masih dimiliki pada akhir tahun, yaitu pada tanggal 1 Dzulqa'dah tahun depan. Berapa yang kita sisa? Ternyata masih tersisa 30 ekor. Maka zakatnya adalah dari 30 ekor tersebut, yaitu 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Nah, demikian pula kalau ternyata di akhir tahun sapi kita sudah menjadi 50, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi yang telah berumur 2 tahun. Ya. Jadi dihitungnya. Tapi kalau di tengah tahun sapi kita susut dari angka 30. Pernah 1 hari misalnya kita mulai Dzulqa'dah punya 30, kemudian nambah, tiba-tiba di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab sapi kita tersisa 28. 2 bulan selanjutnya atau di bulan Ramadan selanjutnya baru genap lagi 30, maka nisab haulnya diulang sejak bulan Ramadan, sejak kembali hitungan sapi kita mencapai minimal, nisab minimal yaitu 30 ekor. Berarti baru wajib zakat lagi kapan? Bulan Ramadan ke depan. Jadi hitungan setahun yang lalu itu berarti kita belum berkewajiban zakat karena ada 1 waktu di tengah tahun hitungan sapi kita susut dari hitungan nisab. Selama susutnya itu bukan disengaja dalam rangka merekayasa agar kita tidak berkewajiban zakat. Selama itu karena faktor alami, misalnya ada yang mati atau ada yang disembelih atau ada yang dijual untuk keperluan misalnya, maka
kita tidak berkewajiban sampai sapi kita genap 1 nisab lagi. Namun kalau kita kurang dari nisab karena kesengajaan agar haul kita putus, maka kita berdosa dan itu tidak memutus hitungan haul. Kita tetap wajib zakat pada saat jatuh temponya. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jadi tidak harus menghitung setiap bulan, Ustaz ya. Iya. Nah, semoga bermanfaat untuk Pak Polimin di Medan tadi ya. Berikutnya kita tersambung dengan penelpon keempat kita dari Ummu Yodi di Pekanbaru. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong suaranya lebih keras Ibu. Iya. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Baik Ibu. Yang pertama itu, apa hukumnya tebus murah yang dilakukan sebagian minimarket? Ya. Apakah boleh? Ya. Terus yang kedua, bagaimana menyampaikan kepada yayasan kalau BOP yang dibelanjakan harus sesuai dengan permintaan? Karena ketika ada permintaan 3 set, contohnya 3 set puzzle, dibikin di nota itu 5 set. Kemudian sisanya itu dibelikan kepada barang yang tidak diminta di pengajuan. Ya. Gimana hukumnya? Jadi ada rekayasa Ibu ya? Iya, benar. Ada rekayasa jumlah Iya. untuk memanfaatkan sisa uang. Enggak sisa uang. Dia mengajukan ke kantornya itu 5 set. Tapi yang kenyataannya dibeli 3 set dan sisanya itu dibelikan kepada barang lain yang tidak ada di dalam pengajuan. Baik. Ya. Baik Ibu. Itu aja ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pertanyaan pertama tadi masalah Ini berkaitan dengan hukum tebus murah Ustaz. ya. Jadi setelah membeli tebus sesuatu murah di ada tebus murah. beberapa minimarket itu ya, itu insya Allah tidak masalah karena itu adalah akad komersial ya, jual beli biasa bukan utang piutang. Itu adalah promosi dan itu promosi dalam komersial itu sah-sah saja asalkan transparan ya, tidak ada penipuan. Yang kedua masalah tadi pengajuan 5 set namun ternyata yang dibelikan 3, yang 2 anggaran untuk 2-nya dibelikan untuk yang lain. Ini kalau disengaja atau walaupun tidak sengaja namun ada keteledoran, ini adalah bentuk khianat. Seharusnya ketika kita mengajukan itu sesuai dengan analisa yang benar, sesuai dengan kebutuhan, karena ini adalah amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah itu memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang memberikan amanat. Kemudian kita juga harus berkata jujur. Kalau memang kebutuhannya 3, jangan ajukan 5. Karena kalau ada kesengajaan berarti kita telah berdusta, menipu. Ya, kalau kemudian ada yang berdalih tapi ada pos-pos yang tidak dianggarkan, sedangkan administrasi di kantor tidak memungkinkan adanya pengajuan baru padahal pos itu dibutuhkan. Nah, disinilah perlunya komunikasi. Kita berkomunikasi dengan jujur, dengan transparan kepada perusahaan kita atau kepada manajemen di kantor kita, baik itu yayasan atau sekolah, bahwa ini ada pos baru yang memang urgent untuk dibiayai, untuk pengadaan yang urgent untuk operasional dan kegiatan lembaga misalnya. Maka kalau ternyata tidak dipenuhi, maka itu tanggung jawab pimpinan bukan tanggung jawab bawahan. Sehingga biarkan kalau memang terjadi resiko kekacauan, maka itu berarti kan kesalahan manajemen. Sehingga terjadi koreksi manajemen agar manajemen itu lebih fleksibel, ada ruang ataupun ada celah untuk kemudian revisi anggaran, pengajuan baru, program kerja yang ternyata itu belum terencanakan atau program kerja yang ternyata memang baru ya, betul-betul baru, belum terbayangkan atau belum terpikirkan sebelumnya. Sehingga fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran ini juga harus ada, tapi juga transparan, kejujuran juga itu prinsip yang tidak boleh diabaikan. Wallahu ta'ala. Taib. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Yodi di Pekanbaru. Penelpon berikutnya masih dari kawasan Pekanbaru, ada hamba Allah kita sapa. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, afwan Ustaz, tadi pertanyaan yang pertama tadi yang sebelum ini itu saya ingin memastikan saja Pak Ustaz mengenai wakaf tadi itu atas nama 3 anak itu, apakah itu perlu dibuatkan suratnya secara kenegaraan atau
cuman surat pernyataan dari orang tuanya saja sudah cukup. Itu yang pertama. Jadi apakah perlu misalnya apakah dibalik namakan pakai sertifikat ataupun surat notaris saja atau tidak, atau disampaikan saja itu sudah cukup syarat itu. Terus ini pertanyaan yang kedua Pak Ustadz. Mengenai multi level, dulu pernah teman ini mengikuti satu multi level, tapi itu pembayarannya sekali waktu pendaftaran saja Pak Ustadz. Jadi multi level itu dia hanya membeli barang dan sudah itu dia langsung hanya jadi anggota. Pak Ustadz. Apakah boleh itu? Jadi dia membeli tapi dia dapat diskon karena dia anggota. Tetapi setiap tahun atau lain-lain tidak ada pembayaran, tidak ada beban. Kalaupun dia nggak jual, tidak juga nggak menjualkan juga tidak ada beban. Cuman dia memakai, tetapi karena dia anggota dia dapat diskon. Apakah itu halal? Baik. Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa tabaarakallah. Secara tinjauan hukum syariat bahwa wakaf itu sah selama sudah diikrarkan oleh yang berwakaf. Kemudian agar berkekuatan hukum secara tinjauan syariat bisa dipersaksikan di hadapan dua orang saksi atau adanya pernyataan tertulis tentang ikrar wakaf tersebut. Secara hukum syariat itu sudah sah. Namun secara administrasi kenegaraan, wakaf belum dianggap sah kecuali bila sudah didaftarkan di Kementerian Agama. Sehingga terbitlah sertifikat wakaf, ya. Sehingga ini menjadi pilihan opsi kepada yang berwakaf. Apakah mau dilegalkan, maka ikutilah prosedur wakaf yang ada di negara kita agar wakaf itu berkekuatan hukum. Atau kalau tidak, maka minimal bisa dibuatkan pernyataan di notaris bahwa tanah tersebut atau rumah tersebut wakaf atau kepemilikannya, peruntukannya untuk ketiga anaknya dan anak keturunannya tidak boleh dijual belikan, dan pemanfaatannya untuk siapapun dari anak keturunan ketiga orang tersebut yang membutuhkan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pewakif. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan kedua, multi level marketing itu inti permasalahan utamanya adalah adanya eksploitasi. Sejatinya yang diinginkan oleh sistem-sistem MLM yang ada adalah bagaimana mengeksploitasi atau dalam sederhananya mengikat anggota downline agar menjadi pengguna loyalis, pengguna yang paling loyal terhadap produk-produk yang dipasarkan melalui sistem MLM tersebut. Karena para produsen saat ini, para pakar marketing saat ini sudah menyadari bahwa memiliki customer yang loyalis itu sulit seiring dengan adanya keterbukaan informasi. Sehingga semua keistimewaan produk kita akan dengan mudah ditiru oleh produk lain dan dibuatkan program promosi yang lebih menggiurkan. Sehingga customer saat ini itu seringkali kutu loncat dari satu produk ke produk lain sesuai dengan program promo yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan para produsen. Nah, salah satu trik untuk mengikat para customer adalah dengan adanya jaringan. Apalagi dengan tadi adanya diskon, adanya profit sharing ketika di akhir tahun sesuai dengan jumlah produk yang terjual melalui jaringan kita, melalui downline kita misalnya. Ini akan menjadikan para pengguna sekaligus sebagai jaringan marketing, sekaligus memberikan layanan purna jual, memberikan layanan promosi, iklan, periklanan, sehingga pengguna aktif untuk mempromosikan produknya kepada handai tolannya, kepada sejawatnya, temannya, teman sekantornya, dan seterusnya. Dan juga salah satu alasan kenapa ada jaringan multi level marketing adalah untuk meminimais cost produksi. Karena ketika pola marketingnya menggunakan pola yang klasik, adanya karyawan, gudang, kendaraan distribusi, ini kosnya sangat tinggi. Adanya kos yang tinggi dalam hal distribusi, pelayanan purna jual, kemudian pergudangan, karyawan, delivery, dan seterusnya. Ini sangat menjadikan perusahaan tidak lagi mampu bersaing, tidak lagi mampu memberikan harga yang murah, kompetitif. Ya. Untuk bisa memberikan harga yang kompetitif, maka
kos-kos promosi, kos pergudangan, distribusi, karyawan, belum lagi nanti ada bonus-bonus karyawan, itu semuanya dihapuskan dan digantikan dengan apa? Dengan adanya jaringan, ya, sehingga pos pembiayaan untuk berbagai kegiatan di atas dialihkan untuk memberikan bonus kepada downline ataupun anggota jaringan yang mampu melampaui batas limit penjualan. Belum lagi dengan akumulasi dari uang pendaftaran anggota yang itu kemudian dimanage demikian rupa untuk dijadikan sebagai bonus kepada anggota jaringan yang mampu melalui batas minimal penjualan. Intinya hendaknya kita lebih berpikir logis, ya, bahwa sistem MLM itu adalah trik dari para produsen untuk membangun satu jaringan konsumen yang loyalis. Karena itu banyak anggota MLM yang begitu getol memasarkan produk, begitu berapi-api mengkondisikan keluarga, anak keturunannya, menantu, tetangga, dan teman sebagainya untuk ikut menggunakan produk yang sama. Padahal keistimewaan atau kualitas produk itu standar ada di produk-produk yang lain, ya. Sehingga semangat yang berapi-api dari para pengguna, dari anggota jaringan tersebut itu sangat menguntungkan perusahaan. Sehingga inti dari MLM itu adalah adanya eksploitasi jaringan. Karena Ibu bisa bayangkan, kalau pemasaran itu menggunakan cara yang klasik, perusahaan akan dibebani dengan apa? Gudang, karyawan, kendaraan, untuk distribusi, layanan purna jual, promosi, dan seterusnya. Dan itu semuanya dialihkan kepada siapa? Kepada anggota jaringan yang sekaligus biasanya anggota jaringan itu akan menjadi pengguna pertama dan terakhir dari perusahaan tersebut. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, bolehkah kita menamakan MLM ini sebagai strategi marketing, Ustaz? Memang itu marketing, multi level marketing namanya juga. Jadi marketing yang berjenjang. Sehingga tujuan utamanya kita harus pahami, ini bukan perusahaan yang sedang mengajak kita berwirausaha, mengajak kita untuk berpartner, tetapi namanya saja multi level marketing. Jadi kita ini adalah konsumen. Ya, konsumen, loyal, bukan sebagai partner usaha, ya. Namanya juga multi level marketing, bukan namanya kalau kita makan ini adalah penanaman modal atau investasi. Itu beda tentu konsekuensinya. Namun kadang kita karena terobsesi oleh bonus-bonus yang bombastis potongan bahasanya, harga termasuk, Ustaz, ya. Kemudian juga potongan harga yang memang sangat murah, betul. Kenapa? Karena pos-pos yang tadi saya sebutkan hilang. Semuanya dibebankan kepada jaringan. Bisa dibayangkan, kita dapat bonus misalnya 1 juta rupiah, 2 juta rupiah. Tetapi rumah kita menjadi gudang, anak istri kita menjadi jaringan promosi, ya, ikut mempromosikan. Kemudian kendaraan kita menjadi fasilitas distribusi. Kita juga layanan purna jual. Tidak ada asuransi, tidak ada bonus, THR, tidak ada gaji 13, tidak ada. Semuanya tidak ada. Kenaikan gaji, jenjang karir karyawan juga tidak ada, purna bakti juga tidak ada. Semuanya itu dialihkan dan dibebankan kepada downline ataupun anggota. Tentu ini luar biasa, ya, luar biasa sekali. Luar biasa. Berarti kalau kita misalnya Ustaz hanya menginginkan barang ini tapi kita tidak ingin mengikuti MLM-nya, bagaimana, Ustaz? Cukup membelinya di sekarang gini, tempat umum atau gimana? Kita itu hidup punya kewenangan untuk memilih, ya. Hidup itu pilihan, kata orang. Jadi ketika kita ikut dalam jaringan tersebut untuk mendapatkan harga yang murah, ya sah-sah saja, tidak masalah. Tapi masalahnya kadang kita merasa berjasa, akhirnya ini barang bagus banget, kita promosi dengan begitu getol. Kita tidak sadar bahwa kita itu telah menjual lisan kita kepada perusahaan tersebut tanpa imbalan. Kita itu juga menjual rumah kita tanpa imbalan, kendaraan kita tanpa imbalan. Akhirnya kita ikut memasarkan, tapi apa yang kita dapat? Ya. Andai kita tuh menjadi karyawan profesional, semua itu akan ada cost, ada nilainya. Harusnya seperti itu. Ada lembur, ada namanya gaji 13, ada lagi fasilitas macam-macam, ya. Itu, tapi itu kan tidak ada. Ya, semoga menjadi pemahaman kita bersama, ya. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Pekanbaru berkaitan dengan
pendaftaran MLM dan juga prosesnya. Taib barakallahu fikum. Kita sambil menantikan penelpon berikutnya Ustaz, kita coba bacakan kembali pertanyaan yang masuk di jalur website dewanfatwa.com dari saudara M. Iqbal Pratama di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana jika ada yang mengirimi saya pulsa tetapi tidak diketahui alasannya apa? Bisa jadi dia salah kirim atau menyengaja. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Muhammad Iqbal Pratama ya. Nah, semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diberi harta oleh Nabi SAW. Namun karena beliau merasa tidak perlu, beliau mampu, beliau kaya, beliau mengatakan, "A'tini man huwa afqara minni." Ya Rasulullah, lebih baik pemberianmu ini engkau berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Masih banyak orang lain yang membutuhkan dibanding aku, sedangkan aku berkecukupan. Maka Nabi SAW menegur sikap Umar bin Khattab yang mengatakan, "Idza ataka syai'un min hadzal mal." Kalau engkau dapat ya sebagian harta ini min ghairi mas'alatin wala musyrifin lah, tanpa engkau itu memintanya dan juga tanpa mengharapkan, betul-betul dikasih, maka faqbalhu, terimalah, wa tamawalhu au tasaddaq bih, terima dan gunakan. Atau kalau memang engkau tidak merasa perlu, sedekahkan kepada orang yang engkau mau, sehingga engkau dapat pahalanya. Sehingga kalau kita tidak minta, kita tidak mengharap, maka berhusnuzonlah bahwa ada saudara kita, kawan kita yang bersedekah dengan pulsa ya. Urusan dia salah kirim itu bukan tanggung jawab kita, karena kita tidak tahu ya. Maka insya Allah harta itu halal, pulsa itu halal untuk kita gunakan. Allah Ta'ala. Ustaz. Kecuali jika kemudian hari ada yang menagih Ustaz. Ya. Baik ya. Semoga bermanfaat untuk saudara M. Iqbal di Bogor ya. Tapi kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya sambil kita menantikan line telepon Ustaz. Dari saudari Farida Hartati Ustaz di Banten, tepatnya di Kabupaten Serang. Ustadz, apa hukumnya memanfaatkan berbagai fasilitas sebagai nasabah prioritas di bank syariah tanpa kita mengajukannya, Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Farida ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama telah menggambarkan bahwa hubungan antara nasabah dengan bank, apapun banknya, itu adalah hubungan hutang piutang. Ya, karena prakteknya walaupun di perbankan syariah, nasabah tidak diperlakukan sewajarnya sebagai seorang pemodal, investor. Sehingga walaupun akad yang ditawarkan kepada kita itu adalah akad investasi, tapi prakteknya perilaku sebagai investor itu tidak ada. Seharusnya seorang investor itu punya kewenangan, punya hak suara pada perusahaan ataupun pada usaha yang dikelola. Ya, karena kita sebagai pemegang saham atau komisaris. Kemudian juga kita hanya bisa menikmati profit dan juga menikmati capital gain. Pertambahan nilai atas aset, atas kekayaan intelektual, nama perusahaan ataupun merek dagang yang kita biayai. Bukan hanya sekedar profit sharingnya saja. Sehingga praktek-praktek yang ada di perbankan kita itu sejatinya masih murni sebagai utang piutang. Maka karena itu sebagai utang piutang, Anda tidak boleh mendapatkan profit yang bernuansa materi ya. Misalnya bunganya atau profit sharingnya, kemudian mendapatkan fasilitas free makan di long, di bandara dan yang sejenis, maka ini adalah bentuk dari riba. Hindari. Kalau memang Anda butuh pada long, ya Anda lebih baik bayar saja secara tunai, dan itu insya Allah lebih halal, jelas status hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini fasilitas apapun, keuntungan apapun tidak boleh Ustaz ya? Kecuali fasilitas yang tidak berdampak pada, tidak bernilai materi. Misalnya kita mendapatkan layanan prioritas, tidak perlu antre di teller, kita langsung dilayani oleh manajernya atau oleh pimpinannya, maka itu insya Allah tidak masalah. Nah, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk saudari Farida di Serang, Banten. Tapi Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya dari saudara Kendra di Kota Metro Lampung. Bismillah, Ustadz, ini saya mau bertanya tentang jual beli online. Nah, di saat ada promo di banyak marketplace atau toko online, maka di sana banyak orang membeli barang dengan voucher atau bonus lainnya. Nah, untuk mendapatkan barang yang banyak, ini perlu mengkloning atau menggandakan akun toko online tersebut, Ustadz. Pertanyaannya, apa hukum menggandakan akun atau mengkloning akun toko online tanpa sepengetahuan toko online tersebut? Hal ini
tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, Ustaz. Baik, dari saudara? Dari saudara Kendra, Ustaz. Ya, baik, barakallahu fiik wa atakumullah kepada saudara Kendra di Lampung ya. Nah, Ustaz. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dusta, memalsukan, manipulasi itu adalah suatu hal yang haram. Rasulullah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap orang Islam itu wajib memenuhi komitmen, memenuhi perjanjian. Nah, kalau prasyaratnya itu adalah setiap akun hanya boleh mendapatkan satu bonus, atau setiap orang hanya mendapatkan satu bonus. Namun di sistem marketplace ada kelemahan. Orang itu tidak dikenali kecuali dengan apa? Dengan akunnya. Akhirnya apa? Ada celah mengkloning, menggandakan akun dan seterusnya, dengan sedikit merubah alamat, merubah nama, yang ujung-ujungnya itu adalah bentuk manipulasi ya. Intinya adalah bentuk manipulasi. Maka ini satu tindakan yang haram. Jujurlah apa adanya. Karena dengan kita jujur akan lebih diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita mengkloning, memanipulasi, mengakali, maka akan hilang keberkahan perniagaan kita. Wallahu taala. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara Kendra di Lampung ya. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya dari saudari Rapicita di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Saya memiliki uang 150 juta, tetapi uang tersebut disatukan dengan uang suami dan ditaruh di BPRS Syariah. Insya Allah halal karena tidak ada transaksi riba. Nah, bagi hasilnya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Karena suami sudah resign dari bank, jadi keuangan sekarang memang agak sulit Ustadz. Sekarang sudah jatuh tempo untuk membayar zakat mal. Bolehkah uang saya yang 150 juta plus uang di tabungan saya sendiri 20 juta, zakatnya dibayarin oleh uang suami Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa atakumullah dari saudari Rapicita di Bogor, Ustaz. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk zakat, ya, zakat itu memang idealnya adalah kita bayar dan kita keluarkan dari harta kita sendiri. Namun kalau ternyata ada orang yang dermawan membayarkan zakat kita dan kita rela menerima itu, maka insya Allah tidak masalah. Boleh-boleh saja kalau ada orang lain, baik suami atau keluarga atau kawan atau orang lain yang dengan jelas mengatakan saya akan bayarkan zakatmu, maka sah ya, kita sudah gugur kewajiban dari zakat yang harus kita bayar. Namun tadi dinyatakan bahwa kita mendapatkan profit dari rekening, dari tabungan, maka ini yang perlu diwaspadai ya. Karena selama ini yang sepatutnya saya ketahui, skema yang ada di perbankan-perbankan yang ada, walaupun yang telah mendeklar sebagai perbankan syariah, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariat. Karena itu saya lebih menyarankan Anda untuk berwirausaha, apalagi suami Anda. Dan Anda juga punya skill, punya pengalaman untuk berwirausaha, pernah bekerja di suatu perusahaan. Itu adalah suatu modal yang tidak sepatutnya kita lupakan atau kita abaikan. Kita bisa merintis usaha dan kita sudah tahu bagaimana dinamika bekerja di suatu lembaga. Itu bisa jadi bekal kita untuk memulai ya. Saya sarankan mulailah merintis unit usaha yang itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita sehingga kita tidak lagi hidup dari bunga ataupun profit sharing yang diberikan oleh perbankan. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudari Rapicita di Bogor. Tapi kita sapa penelpon ke-6 kita di kesempatan sore kali ini ada Bapak Hafidz di Bondowoso. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hafidz. Iya. Ya, silakan pertanyaannya Pak Hafidz. Iya. Saya mau tanya, saya membeli pulsa ke teman. Pulsa seperti ya, biasa. mohon maaf Bapak Hafidz, suara Anda terputus. Mungkin bisa agak bergeser Pak Hafidz ya. Oh iya. Baik. Karena kami menangkapnya kurang jelas di studio. Silakan bisa diulang Pak Hafidz pertanyaannya. Saya membeli pulsa ke teman. Ya. Teman kerja. Kemudian bayarnya itu mungkin jadi sekitar 2 atau 3 hari baru bayar ya. Ya. Kemudian itu hukumnya bagaimana Ustaz? Menunda pembayaran pulsa gitu ya Pak ya? Ya, menunda pembayaran pulsa. Baik, ya, itu saja. Pulsanya Sudah dipakai. Baik. Ya, sudah cukup Bapak. Baik. Terima kasih Pak Hafidz pertanyaannya. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudara Hafidz di Bondowoso. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa
dan penyimak dimanapun Anda berada. Ini pertanyaan yang sejenis ya, seringkali terulang-ulang, baik itu pembelian token listrik ataupun pulsa telekomunikasi ya. Ini seringkali menjadi keraguan banyak orang karena dianggap bahwa kita membeli uang dengan uang. Kenapa? Karena pulsa yang masuk itu nilainya 100.000 dibeli dengan 105.000. Pulsa 200.000 dibeli dengan 220.000 misalnya. Sehingga dianggapnya ini adalah jual beli uang, padahal tidak demikian. Kita membeli hak guna jaringan. Ketika kita membeli pulsa, itu kita membeli hak guna jaringan untuk bisa melakukan telekomunikasi atau mengakses jaringan tersebut ya. Namun karena satuan hak guna jaringan telekomunikasi itu sulit untuk diberikan satuan yang baku, maka seringkali satuannya masih dipertahankan dengan satuan uang, yaitu seakan-akan berkata membeli hak guna jaringan senilai 200.000. Ya, sehingga yang dibeli itu adalah hak guna jaringan atau kemanfaatan satu benda. Dan itu halal. Tidak harus tunai, tidak harus sama nilainya, dan juga tidak harus tunai karena kita membeli hak guna barang dengan uang. Tidak berlaku hukum riba pada di sini. Kecuali kalau kemudian nanti ada denda keterlambatan, itu yang riba. Namun selama tidak ada denda keterlambatan maka boleh saja. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, karena bukan hutang piutang nih Ustaz ya. Ya utang piutang, namun itu jual beli barang ya. Utang piutang itu tidak boleh ada denda keterlambatan. Tetapi keterlambatan membayar atau menunda pembayaran dengan sengaja karena itu adalah jual beli barang, jual beli hak guna, maka itu boleh, tidak masalah. Jadi bukan untuk pulsa Ustaz ya, token dan lain sebagainya juga. Bukan uang yang kita beli, tapi adalah hak guna jaringan. Hak guna jaringan itu. Baik, semoga bermanfaat untuk Bapak Hafidz di Bondowoso. Tapi kita sapa penelpon berikutnya dari Lampung, ada Pak Abdullah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Abdullah, silakan pertanyaan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Tentang pembayaran zakat mal Ustaz. Ya. Jadi contoh saya beli emas 100 gram pada bulan Januari, pada bulan Safar misalnya. Ya. Terus bulan berikutnya beli 100 gram lagi. Bulan berikutnya 100 gram lagi misalnya. Ya. Bolehkah kita melakukan zakat itu di bulan Safar sekaligus gitu Ustaz? Ya. Sudah cukup Pak? Cukup. Baik. Barakallahu fiik wa ataqakumullah kepada Pak Abdullah di Lampung. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan bahwa harta zakat yang kita miliki secara bertahap, seperti digambarkan ya, di bulan Safar 100 gram, di bulan Rabiul Awal 100 gram, Rabiul Tsani 100 gram lagi, Jumadil Ula dan seperti itu. Kita punya dua opsi. Yang pertama, kita boleh membayar zakatnya bertahap sesuai dengan kepemilikan harta. Ya, di bulan Safar kita bayar yang kita beli di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal kita kita keluarkan zakatnya di bulan Rabiul Awal, terus demikian. Karena memang masing-masing itu haulnya berbeda-beda. Tetapi kalau kita tidak ingin ribet karena harus mengeluarkan zakat setiap bulan atau bahkan mungkin setiap pekan misalnya bagi orang yang punya harta banyak, maka itu tentu sangat merepotkan ya. Maka tidak mengapa diajukan zakatnya disatukan menjadi satu waktu, yaitu menggunakan hitungan haul harta pertama yang kita miliki. Kalau tadi gambarannya membeli emasnya itu di bulan Safar, maka emas yang dimiliki di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani dan seterusnya itu dizakati pada bulan Safar semuanya, maka tidak masalah ya. Itu tidak masalah. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Bapak Abdullah ya di Lampung. Tapi Ustaz, kita ke penanya berikutnya. Ada waktu tersisa sekitar 5 menit Ustaz untuk mungkin pertanyaan terakhir ini. Dari Saudari Anissa Lutfi Insani di Kabupaten 50 Sumatera Barat. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya mengikuti perlombaan sepak bola dan itu berhadiah, namun hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran? Baik. Ustaz. Barakallahu fiik wa ataqakumullah kepada Saudari Anissa ya. Anissa di Sumatera Ini Barat. cukup mengherankan ya, Anissa kok sepak bola. Mungkin suaminya Ustaz. Suaminya. Baik, atau mungkin putranya. Ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Perlombaan itu ada dua model. Perlombaan yang pesertanya harus bayar uang pendaftaran, uang keikutsertaan, untuk kemudian
ikut lomba dan mendapatkan hadiah, maka ini riba. Karena kita membayar sejumlah uang untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar nilainya, atau ini juga ada mengandung unsur gharar, karena bisa jadi kita sudah membayar sejumlah uang untuk mendapatkan hadiah namun ternyata kalah sehingga tidak mendapat hadiah. Tapi kalau keikutsertaan itu tanpa bayar uang pendaftaran, sehingga silahkan Pak ikut dan hadiah itu betul-betul diberikan dari panitia atau yang lainnya tanpa ada pungutan uang pendaftaran atau syarat keikutsertaan, maka insya Allah tidak masalah, halal bi'idznillah azza wa jalla, wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, termasuk ketika mungkin hadiah ini pemberian Ustaz ya, misal dari pemerintah kabupaten. Apapun hadiahnya dari mana, selama ada uang pendaftaran maka terjadi unsur judi dan unsur gharar dari sisi peserta. Dari sisi peserta dia memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yang itu belum tentu dapat. Itu namanya gharar ataupun perjudian ya, dan itu haram hukumnya. Allah. Itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kali ini kami sampaikan. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas waktu yang diberikan Ustaz untuk kita semua di kesempatan live interaktif Bekal Muslim kali ini. Ya, pemirsa dan juga pendengar, jangan lewatkan, sesaat lagi kita masih akan hadir untuk Anda kajian bersama dengan Ustadz Nizar Sa'ajabal LCMPD, hadir dengan tema fikih praktis ilmu waris ya, dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya masih di channel ini. Dan jangan lewatkan, Anda bisa simak program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan juga jadwal yang telah diinformasikan. Ya, Anda bisa akses informasi berkaitan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV, silakan klik www.dewanfatwa.com. Jangan lupa Anda bisa follow akun-akun sosial media kami, di antaranya adalah YouTube @fatwa_tv_official, Instagram, Telegram, Facebook, dan juga Twitter. Anda bisa akses di @dewanfatwa_pa. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja harus pamit undur diri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di live interaktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.